Halo, balik lagi ke channel Lucky Droni. Saya sebelumnya mohon maaf kalau saya belum bisa update dulu progres tol kunciran bandara karena keadaan masih belum baik ya teman-teman. Kalau kemarin saya sempat melihat kondisi kota Tangerang dengan drone saya karena rumah saya pun nggak jauh dari tempat saya terbangin drone. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi sedikit informasi terkait tutorial bagaimana saya bisa terbang ke arah bandara waktu saya update progres kunciran bandara yang part saya agak lupa part 6 ya kalau nggak salah ya part 6 itu saya bisa terbang ke arah bandara yang sebelumnya saya nggak bisa. Nah, mungkin tutorial saya kali ini lebih berguna bagi teman-teman yang memiliki drone merek DJI dengan merek DJI lah semuanya. Kalau saya pakai tipe Mavic Pro begitu. Nah, sebelum masuk ke dalam tutorial, saya mau berbagi informasi sedikit tentang zona-zona terbang yang dimiliki oleh DJI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 8 zona ya. Yang pertama adalah restrict zone, yaitu zona larangan terbang. Zona larangan terbang itu biasanya di area bandara. Warna zonanya itu berwarna merah. Nah, ini eh, teman-teman harus mendapatkan izin dari pihak bandara untuk bisa terbang. Yang kemudian nanti izin tersebut teman-teman harus upload ke website DJI yang namanya saya lupa namanya custom unlocking yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak DJI dan kemudian nanti zona tersebut akan dibuka. Nanti akan saya sedikit cerita bagaimana proses-prosesnya. Dan kedua adalah altitude zone. Nah, altitude zone ini adalah di mana zona tersebut dibatasi ketinggian terbangnya. Biasanya dibatasi sampai dengan 120 meter. Jujur saya belum pernah lihat zona ini. Sepertinya jarang ya. Kalau teman-teman ada yang pernah lihat di mana zona ini ada, bisa tulis di kolom komentar. Dan yang ketiga adalah otorisasi zone. Nah, inilah zona biru yang kemarin saya nggak bisa terbang. Nah, ini bisa di set unlocking. Ada dua cara, nanti caranya saya jelaskan di berikutnya. Nah, kemudian nomor 4 dan nomor 5 ini hampir sama, warning zone dan enhanced warning zone. Sebenarnya ini tidak melarang untuk terbang masih bisa, tapi dengan adanya berbagai macam peringatan gitu. Intinya seperti itulah. Kemudian yang keenam ini adalah densely populated area, di mana ada zona di mana banyak pemukiman yang cukup padat, jadi kita dilarang. Ini saya juga seperti sama kayak altitude zone, saya jarang lihat zona ini ya. Kalau teman-teman ada yang pernah lihat juga tolong infokan di kolom komentar. Dan ketujuh, regulatory restrict zone. Nah, ini juga sama kayak densely populated area dan altitude zone. Nah, ini tiga hal ini saya jarang lihat ya, jarang lihat zonanya di sekitaran mana. Ini kalau regulatory restrict zone ini mungkin tempat-tempat khusus tertentu yang nggak boleh ada drone terbang di atasnya, mungkin seperti pangkalan udara, pangkalan militer. Kalau di sini tulisnya penjara, saya nggak ngerti. Belum pernah soalnya. Dan yang terakhir ada yang ke-8, recommended flight, jadi bebas terbang, teman-teman bisa terbang dengan drone teman-teman tanpa ada peringatan. Nah, yang saya mau bahas kali ini adalah yang autorisasi zone ya, karena ini bisa di unlock dengan dua cara. Berikut tutorialnya. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke website DJI satunya lagi, yaitu namanya Self Unlocking ya. Di sini ada dua macam, Self Unlocking dan Custom Unlocking. Sebelumnya saya bahas singkat dulu yang Custom Unlocking. Seperti yang tadi saya bilang, untuk yang restrict area, teman-teman harus minta izin dulu dari pihak bandara, kemudian mengupload dokumennya ke Custom Unlocking ini. Nah, Custom Unlocking ini. Nah, ini lebih banyak data-data yang diperlukan. Nah, ini teman-teman isi seperti biasa, nama teman-teman, email, terus zonanya di mana, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, email segala macam. Kemudian untuk keperluan apa, terus penjelasannya seperti apa dari autorisasi yang diberikan dari pihak bandara. Kemudian yang paling penting adalah dokumen yang teman-teman dapat izin dari bandara itu harus diupload. Kemudian setelah diupload nanti pihak DJI akan memverifikasi dan kemudian nanti
aplikasi teman-teman zonanya akan dibuka, bukan merah lagi, mungkin menjadi kuning ya. Jujur saya belum pernah untuk hal ini, karena kebutuhan saya belum sampai ke situ. Kalau teman-teman ada yang udah pernah, boleh share sedikit di kolom komentar. Nah, itu aja yang saya tahu, cuma karena saya belum berpengalaman dalam yang custom unlocking. Nah, sekarang saya mau bahas yang self unlocking. Nah, self unlocking ini ada dua cara. Pertama, live self unlocking, yaitu dimana kalau misalkan teman-teman berada di area zona berwarna biru, itu teman-teman bisa unlock pada saat itu juga. Gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman paksa take off gitu, nanti akan muncul notifikasi, nanti akan diminta sama pihak DJ-nya email dan nomor telepon ya kalau nggak salah. Nanti dari nomor telepon itu akan dikirimkan SMS untuk verifikasi, dan itu mudah sekali langsung bisa terbuka dari biru menjadi kuning, jadi bisa terbang. Tapi jangka waktunya hanya 1 kali 24 jam seperti yang tertulis di sini. Nah, yang kedua adalah schedule self unlocking. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu, yaitu kita men-schedule kapan kita mau dibukakan zona itu. Nah, cara ini bisa kita gunakan tanpa harus masuk ke zona warna biru dulu. Misalkan kita masih di zona warna kuning, nah kita mau masuk pada saat kita take off dari zona kuning, kita mau masuk ke zona biru, itu bisa. Tapi kalau yang sebelumnya itu harus di zona biru dulu. Caranya mudah teman-teman. Nah, ini kita pilih dulu. Pertama, kita pilih dulu drone kita tipe apa. Kemudian kita ketikkan di sini area mana yang mau kita buka. Kalau saya Bandara Soekarno ya, Soekarno-Hatta, area sekitar situ. Oke, setelah dipilih Bandara Soekarno-Hatta, kita masukkan serial number dari remote control drone teman-teman. Nah, itu bisa didapetin serial numbernya dari teman-teman pilih DJI Go, kemudian general setting, kemudian pilih about. Nah, oke, ini saya masukkan dulu serial number-nya. Oke, sekarang saya akan menentukan tanggal berapa saya akan terbang di area zona tersebut. Contoh ya, saya misalkan akan terbang di tanggal 16. Nah, sampai tanggal berapanya akan menyesuaikan sendiri. Di sini tertulis tanggal 18 ya. Berarti ada 3 hari untuk saya bisa terbang di area tersebut. Oke, ini langsung aja saya submit. Oke, ini term condition-nya. Saya klik agree. Oke. Nah, kemudian ini dicek saja. Ini adalah notifikasi yang sama ketika teman-teman self unlocking yang live tadi. Nah, ini notifikasi seperti ini keluarnya. Ini dicek saja dua-duanya proses. Nah, klik mobile, nanti akan dikirimkan SMS verifikasi. Saya masukkan dulu nomor telepon saya. Oke, saya pilih SMS code, kemudian cek di sini. Oke, saya kirim. Nanti verifikasinya akan dikirim ke handphone saya. Oke, verifikasinya udah masuk. Kita masukkan aja langsung. Oke, kita langsung verify. Oke, ini kita pilih proses langsung. Oke, ini sudah unlock, sudah sukses ya. Berikut kita harus cek aplikasi dari DJI-nya. Biasanya akan muncul license yang harus kita import ke drone-nya ya. Oke, sekarang saya udah masuk ke dalam aplikasi DJI Go, yaitu nama aplikasi drone saya. Sebelumnya teman-teman harus hidupkan dulu drone-nya, kemudian jangan lupa handphonenya juga harus connect dulu ke remote control. Setelah semuanya tersambung atau connect, teman-teman bisa pilih Go Fly. Oke, kemudian setelah masuk ada titik 3 di pojok kanan atas, itu pilih aja. Oke, kemudian scroll ke bawah, ada pilihan Unlocking License. Oke, pilih aja ini. Nah, di sini sudah masuk ya. Jadi lisensinya ini tinggal diimport aja ke aircraft-nya. Kita pilih aja import to aircraft. Oke, berhasil. Kemudian kita pilih aircraft
Nah, di sini sudah bisa langsung di unlocking dengan kita pilih seperti ini. Nah, ini pilih aja, checklist aja dua-duanya, kemudian oke. Nah, udah semuanya eh, udah kita lakukan dan ini sudah terunlock ya. Nah, di sini ada valid date ya. Ada valid date. Ini tanggal 16 sampai tanggal 19. Nah, kalau tadi teman-teman perhatiin di websitenya itu sebenarnya cuma sampai tanggal 18. Saya juga agak bingung kenapa di aplikasinya tanggal 19. Kalau teman-teman ada yang tahu, bisa komen di kolom komentar ya. Saya jujur yang ini saya agak bingung kenapa. Nah, ini seharusnya sudah bisa terbang di area yang warna biru itu, yaitu otorisasi zone ya. Kalau sekarang di peta dilihat masih biru ya, masih biru. Nanti pada saat tanggal yang saya tetapkan tadi, warna biru ini akan berubah menjadi warna kuning. Berikut video yang waktu saya update progres tol kunciran bandara ketika zona birunya sudah berubah menjadi kuning. Oke, ini bisa dilihat tadinya area yang ada garis birunya ini itu warnanya biru, sekarang semua jadi kuning karena kemarin saya udah mengunlock restrict zone-nya. Jadi kita bisa terbang sampai 3 hari ke depan untuk bisa terbang di sekitar area restrict. Tapi yang merah ini rasa saya nggak bisa ya, rasanya nggak bisa yang merah ini ya, karena ini memang menang daerah bandara, sudah dekat sekali. Ya oke, cukup sekian tutorial dari saya. Ada dua cara ya teman-teman, self unlockingnya, alias self unlocking ataupun schedule self unlocking. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, mau pakai cara yang mana, sesuaikan dengan posisi di mana teman-teman akan menerbangkan drone. Walaupun bisa di unlocking, tetap terbang aman, tetap bertanggung jawab, nggak boleh sembrono, karena biar bagaimanapun otorisasi drone itu sudah agak mendekati dengan posisi bandara. Tetaplah terbang dengan aman. Oke, itu aja yang bisa saya informasikan. Kiranya bisa berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.